menjadi emosi plus sedih gara-gara aku teh kudu kumaha atuh teh. Gimana atuh? Sampai sedih tau gak? Kang Deddy mohon pisan ya Kang Deddy. Makanya komen-komen stop deh. Oke Pak Deddy, pokoknya mah siap berangkat Pak Deddy. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan video-video pembela KDM, pendukung-pendukung KDM, dan ada juga netizen yang memuji-muji KDM. Oke, seperti apa? Kita tonton bersama. Let's go. Terkait video Kang Deddy ya, upacara kebangkitan nasional yang pelaksanaan upacaranya dilakukan oleh anak-anak yang kemarin dididik oleh militer di Lembang. Gak banyak yang bisa aku katakan ya. Hebat bagi aku mah. Tidak usah menunggu tahun, 2 tahun gitu. Tapi justru dalam hitungan bulan potensi positif mereka telah muncul gitu. Siapapun bahkan diri kita gitu. Ketika kita dianggap bisa, ketika kita dianggap baik, kita diperlakukan baik gitu. Tidak fokus pada kesalahan, kita pasti akan menjadi orang baik, ya kan? Kita pasti ingin melakukan yang terbaik gitu. Kita akan nyaman di tempat di mana kita tidak dilihat apa kelemahan kita, apa kesalahan kita. Ya seperti itulah anak-anak ya. Wajar lah kalau anak melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah orang-orang dewasa di sekelilingnya langsung menyetop kesalahan itu lalu memberikan solusi. Langsung set gitu. Kayak Kang Deddy, bukan hanya komentar ini itu kamu tuh salah, kamu ini baik. Anak juga bingung harus ngapain atau aku. Kalau kalian melulu melihat kesalahan aku, terus aku gimana gitu kan? Lihat, coba lihat. Anak begitu nyamannya ya, begitu semangatnya gitu. Merasa diri menjadi berarti gitu, itu sebuah kebanggaan itu buat anak. Sampai kapanpun dia nggak akan lupa gitu. Jika suatu saat salah satu di antara mereka ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi pemimpin perusahaan besar, pasti dia ingat momen ini. Aku dulu pernah melakukan kesalahan besar. Ketika aku disudutkan oleh masyarakat, orang-orang di sekeliling aku. Ketika aku dicap A, B, C oleh sekolah aku, oleh guru-guru aku, oleh orang tua aku, tetangga aku. Tetapi aku diangkat sama gubernur aku, dimasukkan di pendidikan, kemudian dididik, dan aku menjadi seseorang. Coba bayangin. Dan yang gak habis pikir bagi aku Maya, untuk yang nyinyir-nyinyir terhadap kebijakan Kang Deddy ini gitu ya. Bisa nggak di antara kalian semua melakukan yang lebih dari ini? Atau minimal setara dah. Sok gitu. Punya andalan, sok lakukan. Berapa persen keberhasilannya dibandingkan Kang Deddy gitu. Kalau Kang Deddy bisa 1000, bisa nggak ada 1000? Kalau aku mah ya aku salut gitu. Cara berpikirnya berarti extraordinary gitulah, di luar, berarti out of the box. Ketika orang lain bingung dengan ini anak teh anak, ini gini, tiba-tiba kan harusnya kita support. Kan harusnya kita support gitu. Oh Kang Deddy ini bagus, aku mau menyumbangkan ininya ya, kan akan lebih bagus begitu. Hasilnya pasti akan lebih positif kan, lebih maksimal kan, dibandingkan hanya bisa berbicara menganggap ini, fokus ke kesalahan, kekurangan. Sudahlah. Kalau merasa diri ini positif, ya merasa diri bertanggung jawab, punya harga diri, sok harga diri itu perlihatkan sebagai warga negara yang baik. Hormati potensi orang lain, hargai keberhasilan orang lain. Support, kan semuanya juga sama-sama buat kemajuan bangsa ya. Dan anak-anak yang berbeda, katakanlah bukan nakal ya, salah langkah, itu kan harus diperbaiki. Tuh aku menjadi emosi plus sedih gara-gara aku teh kudu kumaha atuh teh. Gimana tuh? Dalam satu sisi ya aku teh sedih gitu. Maksudnya bukan sedih itu ya, haru gitu. Dengan Kang Deddy itu kok bisa gitu. Allah teh menitipkan, ya Allah ya Deddy, lewat beliau gitu. Ya. Dan barangkali ini mah ada doa-doa dari siapa gitu ya, yang mungkin terkabulkan ya Allah gitu, yang peduli dengan masyarakat, peduli dengan tatanan hidup, peduli dengan lingkungan gitu. Lewat Kang Deddy tiba-tiba semuanya beres. Tapi bagi Kang Deddy ya, wajar ya kalau kita menanam padi, rumput pun bisa ikut tumbuh. Ya begitulah, cabut aja rumputnya, gak usah dicabut padinya. Dan jangan pernah berhenti untuk menanam padi. Semangat buat Kang Deddy, dan selamat juga buat anak-anak yang hari ini menjadi orang-orang hebat. Karena yang kami di sini ya, anak-anak teman-teman kalian itu belum tentu bisa seperti kalian. Meskipun kalian pernah ditajong, pernah terantuk batu, melakukan kesalahan, yang mungkin itu akan menjadi berubahnya cara berpikir kalian. Insya Allah kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang soleh, karena setiap kesalahan sebesar apapun, orang tua kalian tetap akan mencintai kalian. Dan untuk orang-orang tua yang anak-anak kemarin pernah melakukan kesalahan, jangan kecil hati, karena terkadang dengan kesalahan itulah orang menjadi bijak,
Dengan kesalahan itulah orang-orang bisa menjadi lebih baik, dan kesalahan-kesalahan itulah yang bisa menjadikan kita lebih bijak, lebih sabar, dan tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Semangat semuanya, dan kita sebagai masyarakat ya yang mencintai Kang Deddy, yuk kita sama-sama doakan beliau. Setidaknya kita mungkin tidak bisa melakukan banyak hal, tapi dengan banyak doa, ada doa mah langsung ke langit ya Allah ya. Yuk kita sama-sama nangis lagi. Kang Deddy semangat ya. Hebat Kang Deddy. Ya, kita mendengarkan bersama ya, ini adalah seorang guru TK yang begitu sangat mengapresiasi sekali tentang tindakan Kang Deddy, program Kang Deddy di barak militer ya. Melihat hasilnya kemarin, upacara sudah bisa menjadi petugas upacara dalam waktu 18 hari loh. Ini sesuatu yang sangat wow. Mereka yang darinya notabene-nya disebut nakal atau anak-anak yang butuh pendidikan khusus, di sini dalam 18 hari sudah terasa perubahannya ya. Maka dari itu seorang guru TK ini benar-benar sangat-sangat bersyukur kepada Kang Deddy, dan mendoakan juga ke Kang Deddy juga agar sehat selalu, dan juga punya rasa kesel juga bagi orang-orang yang nyinyir ini, orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang kontra ya. Mereka tuh pada nggak buka mata atau gimana ya cara pandangnya ya. Itu yang membuat saya juga aneh gitu loh. Tapi kita lihat bersama-sama, terlihat sekali Kang Deddy adalah sosok yang kuat ya. Siapapun yang nyinyir, siapapun yang tidak setuju, tetap Kang Deddy ini akan berjalan di jalannya ya, di jalan di programnya dengan tujuannya ya. Karena beliau ini pernah ngomong, beliau ini dipilih oleh rakyat dan akan juga kembali ke rakyat ya, dan semua janjinya akan dipenuhi untuk rakyat. Itulah perkataan Kang Deddy ya. Jadi inilah saatnya rakyat untuk menikmati seorang pemimpin yang diharapkan, seorang pemimpin yang mereka pilih. Ada yang nonton nggak Hari Kebangkitan Nasional di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat kita Bapak Aing? Coba aku notice sama pengibar benderanya. Saya pikir pengibar benderanya itu adalah dari pasukan Paskibraka ya, 3 orang itu pengibar bendera. Ternyata itu siswa-siswa yang di barak militer ya. Mereka belajar cuma 18 hari untuk belajar mengibarkan bendera. Itu hebat banget ya. Jadi makanya yang komen-komen nyinyir, mereka itu dimanusiakan di sana ya. Jadi diajarkan baris berbaris, disiplin ya. Itu keren banget sih di sana. Makanya yang komen-komen yang gak jelas ya stop ya. Mereka tuh dimanusiakan. Kapan lagi mereka bisa mengibarkan bendera di muka umum dengan pejabat-pejabat yang hebat ya. Biasanya kan pasukan Paskibraka ini anak-anak barak militer juga mampu dan bisa dididik seperti itu. Cuma 18 hari, sayang. 18 hari mereka belajar langsung bisa dengan sempurna mengibarkan bendera. Nggak bangga tuh orang tuanya. Saya sampai sedih tau nggak? Kang Deddy mohon pisan ya Kang Deddy. Makanya komen-komen stop deh. Pak Deddy, anak-anak nu di barak gelombang 1 teh kan udah lulus. Kumaha kalau gelombang 2 teh ibu-ibu wae Pak Deddy yang masuk ke barak. Saya teh sekarang sudah siap Pak Deddy. Saya teh lebih baik masuk ke barak Pak Deddy. Di imah wae capek Pak Deddy. Apalagi dari kemarin teh long weekend wae Pak Deddy. Minggu depan ada long weekend lagi. Salah kita teh ngajak kemana-mana Pak Deddy. Cicing wae di imah. Kerjaan teh nyuci piring wae Pak Deddy. Tangan kaku. Mendingan juga di barak Pak Deddy. Pokoknya mah kalau cuma push up, sit up, loncat, manjat bisa saya mah Pak Deddy. Kan udah latihan di rumah, angkat-angkat galon, ngejemur, baju di atas, loncat-loncat juga Pak Deddy. Pokoknya mah siap Pak Deddy. Saya sama teman saya beropat, udah pokoknya udah ready lah Pak Deddy. Saya Mama Yuli, teman saya teh ayah Mama Dita, Mama Cinta, Mama Ira. Pokoknya mah siap Pak Deddy. Kalau ada yang mau ikut lagi, daftar di kolom komentar. Nih, kita berangkat bareng-bareng ke barak. Pokoknya mah Pak Deddy siapin wae bapak-bapak nu gagahnya, biar kita semangat Pak Deddy ikut program Pak Deddy. Oke Pak Deddy, pokoknya mah siap berangkat Pak Deddy. Kang Deddy ada yang nanya tuh, 6 miliar untuk anak nakal, lalu 650.000 anak yang tak sekolah mau dikemanakan, kata si Gamal. Kata si Gamal kasep-kasep tapi rada blekok gimana? Boleh gak sih aku sebagai warga Jabar ngejawab pertanyaannya Mang Gamal? Boleh ya? Nih ya Mang Gamal, kalau menurut aku 6 miliar itu kecil untuk Kang Deddy. Bisa aja pakai uangnya sendiri. Tapi kan berpikirnya daripada uang yang 6 miliar itu dipakai korupsi, udah aja dipakai untuk biaya anak-anak nakal di barak, ya kan? Ini aku punya sedikit cerita ya Mang Gamal.
Rumah yang aku tempatin ini dulunya itu adalah kebun rimbun banget. Asli rimbun banget. Lalu aku bersihkan. Ya tujuannya supaya bersih kan. Pas saat proses pembersihannya itu, banyak banget hewan yang keluar. Cacing, ada ulet, ada kodok. Semakin kebunnya bersih, semakin banyak banget hewan-hewan yang menjijikan tuh keluar. Ada kalajengking, ada ular, ada tikus. Otomatis aku harus membasmi hewan-hewan menjijikan itu. Supaya rumah aku nantinya bersih, bebas dari hewan-hewan yang menjijikan. Tapi ini bukan perkara kebun ya. Ngerti tuh? Ngerti meren, banyak ngerti. Hah? Anggota dewan dari DPR, dari PDI ini aneh ya, goblok. Gak sesuai, gak cocok sama ininya, sakit hati. Out, keluar. Orang tuh, kalau masalah uang, otak kalian tuh tajem, tau nggak? Orang Kang Deddy itu lagi mengirit anggaran dan memantau anggaran itu tepat sasaran, tau nggak? Bukannya kalian dukung, PA kalian tuh. Kalau kalian walk out, nggak jadi masalah. Keluar aja selamanya juga, nggak apa-apa. Lagian kalau kalian keluar tuh, kalau bisa jangan diambil gajinya itu. Kalau gaji aja kalian nomor 1, kerjanya nomor sekian kalian. Rakyat nggak simpati lagi dengan partai banteng merah ini ya. Udah banyak busuknya, bukan berbuat baik, bukan berpartisipasi ke rakyat yang baik-baik. Kalian ngasih contoh yang busuk-busuk aja kalian tuh. Ya, begitulah video-video dari netizen yang ada yang membela dan ada yang memuji, dan semuanya positif ya, karena KDM ini dilihat oleh rakyatnya, dilihat oleh warganya, dilihat oleh netizen, bahkan bukan hanya warga Jawa Barat ya, warga dari luar Jawa Barat pun memuji tentang cara kerjanya Kang Deddy, dan memuji semuanya tentang Kang Deddy ya, dari kontennya juga ya, konten-konten yang positif ya. Apalagi ini pendidikan di barak militer yang menjadi pro kontra, ada beberapa yang tidak setuju dan ada juga yang mengkritik ya. Dan ini sudah terbukti kerja nyatanya dan keberhasilannya, meskipun dalam 18 hari tapi perubahannya sangat terlihat ya, bisa dilihat sendiri oleh masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.